Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita kesempatan hingga pada malam hari ini kita diperjumpakan kembali. Semoga pertemuan kita pada malam hari ini mampu menjadi salah satu wasilah kita menggapai ridha dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mendapatkan kemuliaan baik di kehidupan dunia terlebih di kehidupan akhirat kelak. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia mulia yang Allah Subhanahu wa taala utus ke muka bumi ini untuk menebarkan risalah Islam, yang dimana kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi rahmatan lil alamin, menjadi penebar kasih sayang yang bukan hanya bertujuan untuk sesama umat Islam, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihadirkan ke muka bumi ini untuk mampu menebar kasih sayang kepada semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, kita semua termasuk di antara orang-orang yang diakui sebagai umat beliau yang kelak berhak mendapatkan syafaatnya, dan semoga kita dipertemukan dengan baginda Rasul yang mulia di dalam syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadratal muhtaramin rahimakumullah. Pada kesempatan malam niki kita coba melanjutkan kajian kita pada pembahasan fikih, yaitu masih kita dalam membahas yang qudul wudu atau nawaqidul wudu. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang beberapa di antara hal-hal yang membatalkan wudu. Yang pertama yang kemarin telah kita bahas, yaitu segala sesuatu yang keluar dari dua kemaluan, depan dan belakang. Selanjutnya kita telah membahas juga tentang yang membatalkan wudu yang kedua, yaitu tidur dalam keadaan yang tidak tetap. Ya. Yang ketiga juga kemarin kita telah membahas tentang hal yang membatalkan wudu, di antaranya ialah zawalul aql, hilangnya akal sehat seseorang, baik itu disebabkan karena mabuk ataupun disebabkan karena penyakit. Nah, pada malam hari ini hadratal muhtaramin rahimakumullah, kita akan melanjutkan kajian kita, yaitu terkait dengan hal-hal yang membatalkan wudu, bagian yang ke-5 dan yang ke-6. Yang kelima, hadratal muhtaramin rahimakumullah, di antara hal yang membatalkan wudu yaitu dalam kitab Pelungguh di halaman 5 nggih. Walamsur rajulil mar'atal ajnabiyyata min ghairi hailin. Adapun yang kelima,
Yang menjadi penyebab batalnya wudu seseorang ialah menyentuh laki-laki atau laki-laki yang menyentuh perempuan ajnabiyah. Ajnabiyah itu artinya selain daripada mahram, min ghairi hailin, yang tidak halal untuk dinikahinya. Nah, perhatikan hadratal muhtaramin rahimakumullah. Dalam Al-Quran dijelaskan di antara yang menyebabkan batalnya wudu seorang itu ialah sesuai dengan yang termaktub dalam surat An-Nisa, aula mastumun nisa, ya, yaitu menyentuh perempuan-perempuan. Yang dimaksudkan perempuan di sini ialah perempuan ajnabi, perempuan yang bukan mahram, artinya perempuan si dekna halal tenikahin, ya. Mohon maaf, perempuan yang halal dinikahi. Yang membatalkan wudu itu ketika kita bersentuhan dengan lain jenis yang halal untuk dinikahi. Siapa di antaranya? Ya, sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, ya. Perempuan-perempuan yang halal dinikahi itu ialah perempuan yang selain ibu, ya. Kalau laki-lakinya bapak, nenek, kakek, bibi, terus anak, naken, ya. Terus mertua, mentoa, anak tiri, itu diantara semua perempuan-perempuan yang haram untuk dinikahi. Nah, bersentuhan dengan perempuan-perempuan ajnabi ini hadratal muhtaramin rahimakumullah, perempuan-perempuan si kanggo tenikahin ini, maka hukumnya membatalkan wudu, ya. Hukumnya membatalkan wudu. Di sini berbeda pandangan ulama, ya, terkait dengan batalnya wudu seseorang ketika bersentuhan dengan perempuan ajnabi, ya. Tapi dalam mazhab Syafi'i hadratal muhtaramin rahimakumullah, khusus dalam mazhab Syafi'i, ya, maka menyentuh perempuan itu akan membatalkan wudu ketika bersentuhan itu dilakukan secara langsung. Dilakukan secara langsung. Artinya apa? Dengan tanpa memiliki pembatas. Jadi lamun tebersentuhan kence dengan nina si halal tenikahin arak pembatas seperti serbet, ya, atau arak lapis, maka tidak membatalkan wudu, ya. Termasuk di sana juga menyentuh perempuan-perempuan kita, sebinian pelungguh misalkan, termasuk di sana itulah perempuan yang halal dinikahi, maka batal wudu pelungguh ketika bersentuhan dengan tanpa pembatas sutrah atau dengan tanpa hijab. Ini dalam mazhab Syafi'i, ya. Baik bersentuhannya itu dengan syahwat ataupun dengan tanpa syahwat, ya. Hanya saja ini tidak berlaku tipe kanak si masih beci, ya. Anak kecil yang masih belum baligh. Kenapa? Karena pada biasanya lamun kanak beci ino dena arak si girang sampai tumbuh syahwat. Berbeda dengan laki-laki yang memang memiliki kelainan. Nah, ini penyebabnya sehingga lamun tengenti kanak beci dena batalang wudu, ya. Dengan nina nyentuh kanak mama dula batal wuduna. Dengan mama ngenti kanak nina dena batal endah wuduna. Jadi seperti itu. Nah, lanjut hadratal muhtaramin rahimakumullah.
bersentuhan kulit dengan perempuan ajnabi atau yang halal dinikahi itu membatalkan wudu. Ya. Terkecuali arak bagian-bagian namun tersentuh ia itu tidak membatalkan wudu pada perempuan dalam mazhab Syafi'i niki. Ya. Mana itu? Misalkan menyentuh rambut, ngentik bulun dengan ini dan membatalang wudu. Ya, membelai rambutnya misalkan tidak membatalkan wudu selama tidak bersentuhan dengan kulit wajah, telinga, pokoknya yang selain daripada rambut. Yang kedua, apa bagian daripada perempuan si kanggo tersentuh dan tidak membatalkan wudu selain daripada rambut? Yang kedua adalah gigi. Misalnya pelungguh dah baru selesai berkelor lesehan, keselit sebia, ya, atau keselit jangan gigin sebinan pelungguh dah. Sementara penguda melek solat sedang terjeluk ya keselit ni jangan ni lagi gigin teh apa dah sediaan ya tanpa menyentuh bagian bibir maka tidak membatalkan wudu. Ya. Dan yang ketiga, bagian yang boleh disentuh dan tidak membatalkan wudu pada perempuan selain rambut, gigi, yang terakhir adalah kuku, bukan kumis. Kuku, ya. Nah, kalau yang tiga ini disentuh tidak membatalkan wudu. Ini bisa kita temukan dalam dalam kitab Fiqhul Islam wa Adillatuhu karangan Profesor Dr. Wahbah Zuhaili, ya, salah satu ulama kontemporer yang menjadi rujukan. Nah, ini hadratal muhtaramin rahimakumullah, yang ulangin, ya. Menyentuh perempuan dalam mazhab Syafi'i, menyentuh seseorang yang lain jenis, ya, akan membatalkan wudu ketika perempuan itu halal untuk dinikahi. Pertama. Yang kedua, wudu seseorang tidak akan menjadi batal lamun menyentuh kanak beci. Dengan menyentuh kanak beci nina, dengan nina nyentuh bebeak mama, dena batal. Yang ketiga, ada di antara bagian-bagian anggota perempuan yang ketika disentuh itu tidak membatalkan wudu. Yang pertama apa? Rambut. Yang kedua gigi. Yang ketiga adalah kuku. Ini dalam mazhab Syafi'i, ya. Nah, lanjut hadratal muhtaramin rahimakumullah. Lalu yang terakhir yang membatalkan wudu dikatakan dalam kitab pelungguh wa massu, dan menyentuh halqati duburihi alal jadid. Ya. Mohon maaf. Bukan. Yang kelima itu wa massu farjil adami bi batinil kaffi. Menyentuh kemaluan anak Adam dengan batnul kaf, dengan perut telapak tangan. Ya. Ini yang berikutnya sekarang hadratul muhtaramin rahimakumullah. Menyentuh kemaluan atau menyentuh faraj, ya. Menyentuh kemaluan ini hadratul muhtaramin rahimakumullah itu ada dasarnya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuma rajulin, siapa saja di antara laki-laki massa farjahu, menyentuh kemaluannya, falyatawadda, maka hendaklah dia berwudu. Wa ayyuma imra'atin, dan siapa saja di antara perempuan massat farjaha, menyentuh kemaluannya, falyatawadda, maka hendaklah juga untuk berwudu. Jadi yang membatalkan wudu itu, ya, yang terakhir yaitu menyentuh kemaluan. Nah, kemaluan ini ada dua, kemaluan depan, kemaluan belakang. Maka dia sekarang nyambung dia dengan yang terakhir, wa masu halaqati duburihi alal jadid, menyentuh kemaluan belakang yaitu tombong. Ya, ini dalam
pendapat Imam Syafi'i yang qaulul jadid. Jadi dalam mazhab Syafi'i itu ada namanya qaulul qadim, ada namanya qaulul jadid. Ya, qaulul qadim fatwa beliau yang lama itu ketika beliau keluarkan selama masih berada di Irak. Itu namanya qaulul qadim, fatwa lama. Ya. Adapun qaulul jadid, fatwa baru, itu fatwa yang Imam Asy-Syafi'i keluarkan ketika beliau telah berada di Mesir. Ya. Dan beliau meninggal di Mesir. Nah, fatwa baru itu menghapus daripada fatwa lama. Jadi ketika Imam Asy-Syafi'i masih berada di Irak, beliau mengatakan bahwa memegang dubur itu tidak membatalkan wudu sesuai dengan pendapatnya Imam Malik. Tetapi ketika beliau telah berada di Mesir, beliau merubah fatwanya dengan mengatakan memegang kemaluan belakang atau dubur juga itu membatalkan wudu. Ya. Nah, hadratul muhtaramin rahimakumullah, memegang kemaluan baik bagi laki-laki maupun perempuan. Ya. Sebagaimana yang kita ketahui, kemaluan ya apa yang menjadi barang rahasia bagi manusia. Dan kemaluan manusia itu dua, julu, kece, mudi. Ya po lamun dengan ni lamun penggitan tombongnya dengan dinara ilakna. Ya. Dengan memelah na penggitan tombong dara ilakna. Karena kemaluannya letono ta'ana, julu, kece, mudi. Nah, bagaimana ketika seseorang dalam keadaan berwudu lalu menyentuh kemaluannya? Nah, di sini berbeda pendapat ulama hadratul muhtaramin rahimakumullah, ya. Namun yang ingin fokus berbicara tentang mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i hadratul muhtaramin rahimakumullah, membatalkan wudu itu ketika seseorang itu menyentuh kemaluannya dengan menggunakan batnul kaf. Apa makna daripada batnul kaf? Perut telapak tangan. Ya. Makanya perlu udah kenal namanya istilah-istilah itu. Ini aran telapak tangan. Ini pergelangan tangan. Telapak tangan ini dua. Arak tiana, arak bongkorna. Ini namanya batnul kaf. Ini zahrul kaf. Ini batnul kaf. Perut telapak tangan. Ya. Nah, mengapa Imam Asy-Syafi'i menyimpulkan atau berpendapat bahwa simbatalang wudu ini ketika kemaluan ini disentuh dengan telapak tangan? Karena pada kebiasaan lamun dengan ngenti ini pasti mbe koduna. Punggung telapak perut telapak tangan. Ya. Ini koduna. Dan arah dengan nyentuh. Misalkan nolok telepon letene tahunan denara kecuali main apa namanya min botu brun letene tahunan, dan itu tidak dikatakan menyentuh. Siaran menyentuh ini pegawaian perut telapak tangan. Sampai sini faham? Nah, maka ketika kemaluan itu disentuh atau kemaluan pulungguda antide dula ngodu telapak tangan, mohon maaf, ketika disentuh dengan tanpa menggunakan perut telapak tangan, maka tidak membatalkan wudu. Misalkan ngombe, tempelek daya, ngodu ponggor, ngodu bongkor telapak tangan, tidak membatalkan wudu. Ya, lamun ngodu bongkornya, gitu, tidak batalan wudu. Simbatalang wudu lamun sing wudu julu. Dah karena kerambesan sekedi doang batal wudu. Ya. Paham sampai sini? Terus menyentuh. Ya. Menyentuh kemaluan belakang. Wah wudu pelung goda genda salat. Anang ai bija. Pelung goda bisa tombongna batal wudu. Ini dalam mazhab Syafi'i yang baru. Hanya saja perbedaannya kanjrapna terakhir.
Hanya saja perbedaannya hadratan muhtaramin rahimakumullah, antara menyentuh perempuan ajnabi kenca menyentuh kemaluan, ya, ada atau perbedaan batanan letene. Lamun tenyentuh dengan yang bukan mahram, maka yang batal wudunya itu dua-duanya, baik yang menyentuh maupun yang disentuh. Ya, pulung udah nganti dengan nina, pulung udah batal wudu dah, dengan si enti dina batal wudu na. Pulung udah nganti sebini anda, sidak kanca sebini anda batal wudu dah kanca dua. Tetapi kalau menyentuh kemaluan, yang hanya batal wudunya itu siapa? Yang menyentuh saja. Yang disentuh tidak batal wudunya. Yo, kali lo batal wudu kalau untuk bersentuhan kanca dengan ini batal wudu teh. Maksudnya si kanggo teenti dengan ya, anak teh misalkan. Enti deh besok ada tombong anak deh, ya. Misalkan dia sakit iman anak deh. Pada besok angin tombongnya, sementara dia mau melaksanakan sholat. Nah, anak itu tidak batal wudunya, itu singanti batal wudu teh. Atau kanca baturna bajorak-jorak tepekna nu baturna, ya. Nah, ieu sina pekang batal wuduna, sina tepek dula batal wuduna. Paham? Ini perbedaannya antara menyentuh kemaluan dengan menyentuh yang lawan jenis. Sampai sini paham ya? Nah, bagaimana sekarang dengan kelamin anak kecil? Batal atau enggak? Selapu macam kelamin batal. Kelamin tua batal. Kelamin mesa batal. Kelamin kanak beci batal. Lamun kelamin dengan mati mumbeh batal. Dua sinina batal. Ya. Dua sinina batal lamun dah nyentuh kelamin. Mbeuna dah nyentuh kelamin bembe hewan. Ya. Misalkan telur jaran, bahasa kasarnya, enti dah dula batal. Selain manusia tidak membatalkan wudu. Ya. Misalkan aramiong kita ada, ya. Bila nyapaknya terus kena cecena miongna misalkan ya. Dah batal wudu dah. Ya, tidak membatalkan wudu. Yang kedua, yang tidak membatalkan wudu, pelungguh dah memegang kelamin manusia. Loguna wah dana nyambung kanca awakna. Misalkan ara dengan bersunat, wah bajang bersunat, polong jamak jadi sekali. Ya salah ungkona molongnya si Pak Mantri bawa polong jamak. Polongan ini enti deh. Polongan ini enti deh tidak membatalkan wudu. Lamun wah polong besiang lekan tempatnya dan batalan wudu. Paham sampai di sini? Paham ge insyaallah ya. Nah, lanjut hadratal muhtaramin rahimakumullah. Nah, ini hal-hal yang membatalkan wudu, ya. Yang sampaikan tadi itu khusus dalam madhab Asy-Syafi'i. Ya. Khusus dalam madhab Syafi'i. Nah, kalau bicara madhab Maliki beda lagi, Hanafi beda lagi, ya. Hambali beda lagi. Lamun Hambali janana baik dia menggunakan perut telapak tangan ataupun bongkor telapak tangan batal wudu. Ya, batal wudu. Nah, dan ada tambahan yang perlu kita ketahui. Ini tidak ada dalam mazhab Syafi'i. Logo saya tidak tahu ya. Di antara hal-hal yang membatalkan wudu, tetapi ini bukan dalam mazhab Syafi'i, di antaranya ialah napi tertawa terbahak-bahak. Rerek geti. Ya. Geti si pelung udah rerek. Nah. Tertawa si ngakak ini ketika dalam keadaan salat membatalkan wudu dalam mazhab Hanafi. Misalkan pelung udah salat di masjid.
Ara batur ngentut di samping, pada terus rere ya. Dia tahan redang, rere ida batal wudu letono. Batal wudu berarti batal salat, harus wudu kembali. Mangke kita sambung ada di sini. Hadratul muhtaramin rahimakumullah. Jarina tambahan ya sebagai tambahan pengetahuan kita saja tentang tambahan hal-hal yang membatalkan wudu. Ini yang ada pada mazhab yang lain yang tidak ada pada mazhab Asy-Syafi'i ya. Yang pertama itulah tertawa terbahak-bahak ketika dalam salat. Ini membatalkan wudu menurut mazhab Hanafi ya. Lalu yang kedua tambahannya membatalkan wudu itu ialah memakan daging onta. Ngelorang daging onta ini hukumnya batalang wudu. Ya. Ini hanya ada dalam mazhab Hambali. Imam Hambali ya mengeluarkan pendapat ini berdasarkan hadis tawaddau min luhumil ibil wala tawaddau min luhumil ghanami. Berwudulah kalian jikalau memakan daging onta dan janganlah engkau berwudu jikalau kalian makan daging kambing. Tapi hadis ini dhaif. Ya. Sehingga ini hanya ada pada paham mazhab Hambali. Makan daging onta itu hukumnya membatalkan wudu. Nah, dan yang terakhir yang membatalkan wudu itu ialah memandikan jenazah. Ya, memandikan jenazah dalam mazhab Hambali. Ya, dalam mazhab Hambali. Sehingga Ibnu Rushd mengatakan ada 3 sesuatu yang saya rasakan janggal katanya ya. Di dalam perkara yang membatalkan wudu. Seperti yang tadi 3 itu, ketawa. Padahal enggak ada dalilnya ketawa itu membatalkan wudu. Tapi kok bisa begitu ya. Terus yang kedua makan daging onta. Ya, kok bisa berbeda dengan daging-daging yang lain gitu. Padahal beliau menggunakan hadisnya dhaif. Nah, dan yang ketiga adalah memandikan jenazah. Ya. Tapi dalam mazhab Syafi'i ini tidak termasuk. Tidak termasuk di antara hal-hal atau perkara yang membatalkan wudu. Paham semuanya? Dalam pelung udah berwudu, ya. Pelung udah mandikan jenazah, ya berwudu. Sunnahnya begitu, ya. Kita bersih si mandi yang nanti. Nah, seperti itu. Kecuali lah mengenti kemaluannya dengan tanpa lapis, maka membatalkan wudu juga di sana itu. Nah, ada yang terakhir yang ingin sampaikan agar selesai pembahasan kita terkait napiarana masalah wudu ya. Yang terakhir sekali itu ada namanya wudu orang yang uzur. Supaya tuntas ini ya, wudunya orang yang uzur. Wudunya orang yang uzur itu akan dialami oleh laki-laki maupun dari perempuan. Tapi maknanya wudunya orang yang uzur, wudunya orang yang uzur itu dengan ngalamin hadas yang tidak berkesudahan. Misalkan dengan mama ya atau dengan nina kentrean. Ya, ini mentelah sugul penekna. Ini ran kentrean. Nah, wudunya orang yang seperti ini wudu dalam keadaan uzur. Khusus bagi perempuan itu ketika perempuan dalam keadaan istihadah. Ketika mengalami pendarahan, bukan pendarahan, darah yang tetap keluar melebihi batas masa haid. Ini hanya dialami oleh perempuan. Nah, maka hati-hati hadratal muhtaramin rahimakumullah. Kalau pelungguda mengalami 2 penyakit ini, maka wudunya itu memiliki kekhususan letene. Ya. Baru dikatakan sah wudu seseorang itu, ya, dalam mazhab jumhurul ulama wabil khusus yang akan jelaskan dalam mazhab Syafi'i, pelungguda kentrean, pelungguda istihadah, maka yang pertama yang pelungguda harus lakukan ialah lamun tetap nyetak. Yang pertama adalah membungkus bagian atau tempat keluarnya hadas tersebut.
Lamun dengan lamun misalkan tetap nasugul sekano ino, lamun ngurus selana dalam duang, maka batasan cairan yang keluar itu baru dimaafkan lamun dekna lebih lekan ukuran uang logam. Lamun lebih lekan ukuran ruang kepeng logam, maka najis pakaian dengan ino. Batal sholatnya. Lalu bagaimana caranya? Silahkan dibungkus. Dijeluangin sekano udah. Ya, udah jeluang SK, bau masih. Yang penting dia terhindar lekan pakaian kita ketika sedang sholat. Ya, misalkan lamun parah seperti itu, sementara kita wajib tetap melaksanakan, sementara kita tetap hukumnya wajib untuk melaksanakan sholat. Ya, bagi perempuan bagaimana? Bukan makin arah apa istilahnya kondom ya, seperti itu ya. Kalau laki-laki itu ya, bisa lebih aman seperti itu. Silikon. Ya, bisa seperti itu. Lamun ada mele bae ngodo jaluang es jangan ini wah silikon kodo, ya. Bagi perempuan hal yang pertama yang dilakukan ialah membersihkan terlebih dahulu darah-darah yang masih keluar dari lubang jalur keluarnya itu. Lamun masih tetap sugul, maka silahkan ditaruh kapas atau kain pada lubang tersebut. Akan tetapi lamun sakit sinengidap ya dengan nina, sakit katanya ya, sakit dalam kitab seperti itu. Kalau sakit dirasakan, maka bisa dia menggunakan kain lalu ditutup dengan rapi, ya. Kainnya itu panjang, memiliki dua ujung, nah diangkat sampai atas, lalu nanti bisa diikatkan seperti orang mengenakan ikat pinggang. Bukan simakin harap pembalut, ya. Simakin kan zaman keren. Lamun silai ngodu kain biasa yang panjang, si bau sampai kain, ya, atasnya itu satu ditarik ke depan, satu ditarik ke belakang, lalu diikat seperti orang menggunakan ikat pinggang. Ah, ini yang pertama. Yang kedua, setelah itu barulah dia melakukan wudu. Niatnya apa? Niatnya listibahati salah, agar bisa melakukan salat. Jadi kalau niatnya liraf'il hadas saja tidak bisa. Karena bagaimanapun dia tidak bisa terhindar dari hadas. Dan wudu itu hanya boleh dilakukan ketika telah masuk waktu salat. Faham? Setelah masuk waktu salat. Karena ini adalah wudu yang uzur, yang sama posisinya dengan tayammum. Dan dalam mazhab Syafi'i, satu wudu itu hanya boleh berlaku untuk satu salat fardu. Satu wudu hanya boleh berlaku untuk satu salat fardu. Jadi setiap gena salat maka tetap dia harus menggunakan wudu yang baru. Yang terakhir sekali, ya, dena kanggo arak jeda. Ya, jarak dari ketika dia berwudu dengan dia salat. Artinya langsung selesai wudu dia langsung melaksanakan salat. Lamun berdua jeda, maka ada dua di sini. Misalkan selesai wudu, lelah ya meta arah kiblat, embe andang kiblat. Nah, saking suwena meta arah kiblat, jauh jaraknya antara wudu kancana na salat. Maka hal yang seperti ini diperbolehkan. Lagu lamun jeda waktu ino jenana misalkan jarak na bapempas terus wudu ya, otok-otok ya terus. Ros nyanyian. Ya. Maka hal yang seperti ini dek nesah wudu na ino nekadu gawe salat. Atau misalkan berwudu dia, setelah berwudu itu dia makan, mampir juga di warung soto. Nah kalau muntajira salat dingin bakso enten namai, orang jeruk. Selesai dia makan bakso baru dia salat. Nah wudunya yang seperti ini tidak bisa digunakan untuk salat. Faham?
Karena ini namanya wudu dalam keadaan darurat. Maka harus diperlakukan secara emergensi juga atau secara darurat. Karena dia dalam keadaan darurat, maka ada solusi yang hanya bisa dipakai ketika dalam keadaan darurat. Wallahu ta'ala a'la wa alam.